terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qalaidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qalaidan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Wa qalaidan subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari untuk diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat 1. Wa qalaidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan ucapkan penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan kita pada kesempatan ini, yaitu di acara Mutiara Iman, acara kesayangan kita di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la asidannakum wa la in kafartum in asabi lasadid. Quran surah Ibrahim
ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, singkatlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul ini atau tema ini saya angkat karena masih kita berada di bulan Rajab, di mana peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram atau bulan suci yang ditetapkan Allah di Quran surat At-Taubah ayat 36. Kajian yang pertama yaitu pengertian Isra dan Mi'raj. Isra mengandung arti yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut juga perjalanan horizontal. Sedangkan Mi'raj perjalanan Rasulullah yaitu naiknya Rasulullah dari langit 1 ke langit ke-7 diteruskan ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa dan Sabaha. Arasnya Allah. Itu yang disebut Mi'raj dalam rangka menerima perintah sholat. Kajian yang kedua. Latar belakang lahirnya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj tidak terjadi dengan sendirinya secara tiba-tiba. Ada latar belakangnya, ada backgroundnya. Yaitu Rasulullah mengalami duka yang mendalam. Sehingga dalam Islam ada yang disebut tahun duka cita. Kenapa Rasulullah mengalami duka yang mendalam? Karena pada tahun yang sama orang yang dicintai dan mencintai Rasulullah wafat. Hampir bersamaan waktunya dalam tahun yang sama. Siapakah mereka? Yaitu pamannya, kakeknya Abi Thalib dan istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kakek Abu Thalib inilah yang menjadi tameng perisai yang melindungi Rasulullah ketika selalu berdakwah di Arab Quraisy di zaman jahiliyah, yang selalu mencaci maki, melempari, bahkan mengintimidasi dan mengancam membunuh Rasulullah. Wafat. Lalu wafat juga Khadijah yang merupakan juga perisai, donatur, penyandang dana yang mendukung dakwah Rasulullah. Bayangkan. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedihlah Rasulullah. Sudah tidak diterima dakwanya oleh Arab Quraisy zaman jahiliyah waktu itu. Dalam tahun yang sama wafat kakek Abu Talib dan istri Khadijah. Akhirnya Rasulullah bertafakur di Masjidil Haram di Makkah. Berdoa. Karena tidak tahan dengan caci maki, tidak diterima di Makkah waktu itu tempat kelahirannya. Akhirnya ke Taif, jalan kaki kurang lebih 100 km. Dengan harapan di Taif bisa diterima dakwahnya. Apa yang terjadi? Masyarakat Taif juga melempari tulang unta Rasulullah, melempari batu, bahkan ironis dan menyedihkan anak-anak kecuping yang melempari Rasulullah. Akhirnya kaki Rasulullah berdarah. Akhirnya Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, kalau sampai darah kakimu menetes di tanah, maka tanah Taif saya ratakan dengan tanah. Akhirnya Rasulullah cepat melap atau membersihkan darahnya supaya tidak menetes di tanah. Dan Malakul Jibal di Makkah waktu itu menawarkan bantuan, termasuk Jibril. Wahai Jibril, maukah saya ratakan tanah Taif agar masyarakat Taif hancur? Rasulullah mengatakan jangan. Saya hanya ingin berdoa. Akhirnya Rasulullah tidak tahan caci maki lemparan, pergi ke di belakang bukit berdoa. Ya Allah, saya sekarang ini dicaci maki masyarakat Taif. Berilah hidayah Allah. Keluarkan dari tulang sulbinya anak cucu dan anak-anak mereka bersyahadat kepadamu ya Allah. Masuk Islam dan menyembah kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya sampai sekarang ini doa Rasulullah akibat diterima, dijabah oleh Allah. 100% masyarakat Taif sampai detik ini penganut agama Islam. Dan sopan santunnya luar biasa. Dan negeri Taif menjadi negeri baldatun, thayyibatun, warabul ghafur. Subur dan makmur. Akhirnya singkat riwayat pulang Rasulullah ke Makkah sambil melantungkan ayat-ayat Al-Quran. Diikuti oleh sekumpulan jin muslim. Lalu jin muslim itu kagum dan takjub mendengarkan suara merdu suara Al-Quran yang dilantungkan oleh Muhammad. Lalu pada saat itulah turun surah Al-Jin. Surah Al-Jin ini surah ke-72 itu terdapat di juz ke-29. Ayat 1 artinya sungguh sekumpulan jin telah mendengarkan lantunan Al-Quran dari Muhammad yang menakjubkan dan memberi, ayat 2, dan memberi petunjuk kepada jalan benar sehingga saya mengabdi atau menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Itulah terbelakangnya turun surat Al-Jin. Sesampai di Mekah, Rasulullah bertafakur di Masjidil Haram depan Ka'bah. Didampingi oleh pamannya Hamzah dan Ja'far. Sehingga ketika itu Allah mengutus Jibril untuk menghibur hambanya Muhammad. Yaitu jalan-jalan. Tidak tanggung-tanggung jalannya, bukan ke Malino, bukan ke Jepang, bukan ke Hollywood yang sekarang hancur lebur akibat kebakaran di Los Angeles. Bukan ke Cimori, bukan ke Bantimurun. Tapi tidak tanggung-tanggung dibawa ke Sidratul Muntaha. Akhirnya sebelum Rasulullah menjalani Isra dan Mi'raj, Rasulullah dibawa ke pinggir Samsam, dibelah dadanya, lalu dicuci hatinya, lalu kemudian dijahit kembali dadanya, lalu distempel kenabian. Tertulis di situ Hatamul Anbiya, penutup atau penghulu dari para nabi. Akhirnya Rasulullah mengendarai borak didampingi oleh Mikail Israfil dan Israel terbang menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu tiba di masjid. Sebelum tiba atau dalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk tamsil, perumpamaan. Rasulullah diperlihatkan ada sekelompok kaum menanam biji lalu tumbuh langsung berbuah. Setiap dipetik tumbuh buah baru tidak habis-habis. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa kegerangan? Itulah umatmu yang rajin bersedekah. Jadi sedekah itu tidak membuat habis rezeki, justru memperbanyak rezeki, menolak bala dan memperpanjang umur.
Lalu diperlihatkan tamsil yang lain, ada perempuan panjang kukunya terbuat dari tembaga neraka, lalu dia cakar mulutnya, lalu memakan bangkai busuk di depannya. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa kegerangan? Itulah umatmu suka menggibah. Rata hati-hati pada umumnya, tidak semuanya perempuan, tapi pada umumnya suka menggibah. Padahal Umairah sudah mengingatkan, mengapa kau suka mencerita kejelekan orang ke sana kemari. Kau cari kekurangannya, kuman di sebelah lautan jelas kelihatan. Gajah di pelupu mata tidak kelihatan. Itu gibah bahayanya. Lalu ada lagi tamsil yang lain. Ada orang beban di punggungnya sudah tidak mampu dipikul, dia tambah lagi beban. Wah Jibril, siapakah mereka? Itulah umatmu yang diberi jabatan, lalu tidak amanah, tambah lagi jabatan, rakus. Nanti kita lihat di hari kemudian, oh inilah saudara kita yang rakus terhadap jabatan, lalu tidak amanah melaksanakan jabatan itu, kinerjanya jelek. Itu. Ada juga perumpamaan yang dilihat oleh Rasulullah, ada orang digunting, dia gunting lidahnya, lalu putus lagi lidahnya, dibulatkan lagi oleh Allah, dipunting, digunting lagi lidahnya. Begitu seterusnya. Wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka berdusta. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ringkat riwayat sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah langsung sholat 2 rakaat, memimpin sholat 2 rakaat di antara para nabi di Masjid Aqsa, Palestina. Sesudah itu, sesudah sholat, Jibril menawarkan 2 minuman kepada Rasulullah, yaitu hamar dan susu. Lalu Rasulullah dengan cerdas memilih susu. Akhirnya Jibril mengatakan, selamatlah umatmu ya Rasulullah, karena kamu Rasulullah memilih susu. Andaikan hamar, teler semua umatmu. Walhasil, ringkatnya riwayat, Rasulullah melanjutkan perjalanan Mi'raj, yaitu dari naik ke langit pertama sampai langit ke-7, Sidratul Muntaha, Mustawa dan Sabaha, arasnya Allah. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, nenek moyangnya manusia, yang pernah melanggar memakan buah hudi, akhirnya dikeluarkan dari surga. Adam terlempar di Irak, Hawa terlempar di India, kurang lebih 200 tahun baru Allah pertemukan di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Ketika ketemu Nabi Adam menoleh ke kanan, bersedih, bergembira. Lalu ketika menoleh ke kiri, bersedih. Melihat umatnya Rasulullah banyak yang masuk surga. Sedangkan umat Nabi Adam lebih kecil masuk surga. Dan melihat juga neraka. Lalu naik ke langit kedua, yaitu ketemu Nabi Isa dan Yahya. Nabi Isa ini Nabi yang mampu menyembuhkan penyakit dan bisa menghidupkan orang mati. Lalu naik langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah Nabi yang terganteng di dunia. 65% kegantengan diberikan Allah kepada Nabi Yusuf, 34% dibagi kepada para Nabi dan Rasul, dan 1% dibagi-bagi kepada manusia. Dibagi kepada Rano Karno yang sekarang terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI, dibagi kepada Umar Rama, termasuk juga dibagi kepada Ustaz Hadis. Itulah yang dibagi-bagi 1% kepada manusia. Bayangkan kegantengannya Nabi Yusuf. Lalu naik ke langit keempat, ketemu Nabi Idris. Nabi Idris ini Nabi yang 2 kali mati. Lalu naik ke langit kelima, ketemu Nabi Harun, sepupu sekali Nabi Musa. Lalu naik ke langit keenam, ketemu Nabi Musa. Ini Nabi yang terkuat ini, terkuat di dunia. Kalau dia gerakan otot-ototnya itu tembus bulu-bulu di bajunya dan terlempar topinya. Belum bergulat dengan lawannya, sudah jatuh lawannya. Katanya dasar latih karate dan doti. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan thinner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi.
setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpesan, wahai Muhammad, suruh umatmu menanam pohon di surga karena surga subur. Apa yang dimaksud Nabi Ibrahim? Suruh umatmu Muhammad memperbanyak doa-doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya naiklah Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha mencium bau harum yang tidak bisa dilukiskan kata-kata dan tidak bisa dilukiskan pikiran. Wahai Jibril, bau apa ini? Itulah baunya Masita, tukang sisir Fir'aun yang digoreng mentah-mentah, wafat sekeluarga. Lalu Rasulullah lanjut ke Mustawa. Di Mustawa itu Rasulullah melihat ada orang duduk di kursi, keluarkan cahaya dan baunya harum. Wah Jibril, siapakah gerangan? Itulah umatmu yang rajin sholat berjamaah. Dan Jibril hanya sampai di Mustawa menawani Rasulullah. Karena ketika Jibril sampai ke Sabaha, arasnya Allah terbakar. Akhirnya Rasulullah menghadap langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disapa salam oleh Allah, lalu dijawab oleh Muhammad. Disitulah terjadi dialog dan disitulah terjadi keputusan perintah sholat yang tadinya 50 rakaat sehari semalam. Lalu akibat dari saran Nabi Musa 9 kali Rasulullah bolak-balik ke Allah, akhirnya dapat pengurangan karena umatmu, kata Nabi Musa, umatmu kecil-kecil, umatmu pendek-pendek. Akhirnya Allah kasih keringanan, Allah Maha Pengasih Penyayang, diputuskan 5 kali sehari semalam. Perintah sholat 5 waktu. Ini berarti bahwa sholat adalah ibadah yang diterima langsung oleh Muhammad dari Allah. Kalau perintah puasa hanya turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 84. Tidak ketemu Muhammad langsung dengan Allah, tapi salat langsung ketemu Allah, diterima di aras di Sabaha. Akhirnya singkat cerita, turun kembalilah Muhammad dari langit, dari Sabaha, Mustawa, langit ke-7, akhirnya sampai langit ke-1, lalu kembali ke Baitul Maqdis dan sehingga kembali sholat 2 rakaat, memimpin para nabi sholat 2 rakaat di Masjid Aqsa. Lalu selanjutnya pulang ke Masjid Haram, hanya ditempuh sepertiga malam, pergi pulang sepertiga malam. Akhirnya gelisahlah Nabi di Masjid Haram. Ada keinginan untuk menyampaikan perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Datang Abu Lahab, Abu Jahal. Abu ini pamannya sendiri, keluarga dekatnya sendiri. Abu Jahal
datang. Wahai Muhammad, kenapa kamu seperti ada beban? Ada semacam persoalan yang kehadapi. Ini tadi malam, Paman, saya diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, lalu dari Masjid Aqsa naik ke langit 1 sampai langit 7 langsung ke Sidratul Muntaha, Mustawa dan Sabah. Akhirnya pamannya memanfaatkan peluang. Maukah aku kumpulkan masyarakat Mekah pidato tentang hasil Isra dan Mi'rajnya wahai Muhammad? Saya ingin menyampaikan itu. Dikumpullah seluruh masyarakat Mekah. Akhirnya timing yang tepat untuk semakin mencaci maki, untuk semakin mengolok-olok Rasulullah oleh pamannya sendiri Abu Jahal beserta Abu Lahab. Pidatolah Muhammad, wahai masyarakat Mekah, saya diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, naik ke langit 1 sampai langit 7, Sidratul Muntaha, Mustawa dan Sabah menemui perintah salat. Akhirnya Rasulullah dianggap gila. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, inilah Muhammad yang kamu mau ikuti sebagai Nabi dan Rasulullah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah gila Muhammad. Dan orang pertama yang percaya, beriman kepada Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj memang tidak bisa dicerna dengan analisis kauniyah secara akal pikiran, karena ini menembus 3 langit. Yaitu perjalanan dari Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, itu namanya menembus alam manusia, alam fisika, alam indrawi, disebut juga alam nasut. Dari Masjid Aqsa ke langit ke-7 itu menembus alam malakut, alam malaikat. Dan dari Sidratul Muntaha ke Sabah, ke Mustawa, ke Sabah, arasnya Allah, itu alam lahut, alam ketuhanan. Di situ Jibril saja tidak bisa menembus alam ketuhanan, hancur. Oleh karena itu peristiwa Isra Mi'raj hanya dapat diterima dengan analisis Rabbaniyah, analisis imaniyah. Tapi kebenarannya dibuktikan karena Allah abadikan di surat Al-Isra ayat 7 dan juga dijelaskan di surah An-Najm ayat 13-18. Sekarang muncul pertanyaan, apa hikmah di balik Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW? Yang pertama, hikmah yang pertama, yaitu Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Yang kedua, setiap perbuatan di dunia pasti ada balasannya di akhirat, melalui perumpamaan tamsil-tamsil yang diperlihatkan oleh Allah kepada Muhammad, Jibril, Mikail, dan Israfil. Yang ketiga, yang utama itu perintah sholat. Dan berikutnya adalah ingin meyakinkan bahwa ada surga dan neraka. Sebagai kesimpulan, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang diperingati setiap bulan Rajab adalah peristiwa yang benar adanya. Karena Allah abadikan di surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi melihat. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada kepada pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.